Yes, record. Selamat pagi Bu Popi, saya Victoria Diana Indah Lestari, dan juga Elvina Airin Anggraini, juga Mama Mega, akan mempresentasikan tentang uji sedia anjal anti jerawat dari ekstrak tanaman daun skubak, yaitu Pycnarena cauliflora. Berikut merupakan alur dari presentasi kami. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Pertama adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Elvina. Sebab yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis dengan 2 musim yang tidak menentu. Nah, perubahan musim mampu mempengaruhi kesehatan kulit wajah. Salah satu permasalahan kulit yang sering terjadi yaitu jerawat. Indonesia juga memiliki beragam macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Salah satunya yaitu daun skubak, yang merupakan tanaman asli Indonesia. Daun skubak juga memiliki aktivitas senyawa bioaktif. Sebab kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana potensi daun skubak sebagai obat anti jerawat, dan apakah gel yang dibuat dari ekstrak daun skubak efektif terhadap bakteri penyebab jerawat. Sebab ketiga adalah tujuan. Untuk mengetahui potensi ekstrak daun skubak sebagai obat anti jerawat, juga untuk membuat gel ekstrak daun skubak sebagai inovasi untuk pengobatan anti jerawat. Sebab keempat adalah manfaat. Pemanfaatan daun skubak sebagai sediaan gel anti jerawat yang efektif terhadap bakteri penyebab jerawat, dan pemanfaatan daun skubak menjadi obat herbal dalam mengatasi masalah kulit berjerawat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanaman skubak. Tanaman skubak merupakan tanaman asli Indonesia yang biasa ditemukan di daerah Kalimantan di masyarakat Dayak, atau juga di daerah Jambi, Kars Bukit Bulan Jambi. Berikut merupakan taksonomi dari daun skubak. Mulai dari kingdom Plantae, lalu divisinya ada Magnoliophyta, kelasnya ada Liopsida, Odoranunculalis, famili Penispermaceae, genus Pycnarena, spesiesnya ada Pycnarena cauliflora, Miers diels. Nama lain dari daun tanaman skubak ini juga disebut sebagai kemangi imbo, yang biasanya digunakan oleh masyarakat di kawasan Kars Bukit Bulan Jambi. Nah, berikut juga merupakan penampakan secara sketsa dari daun skubak. Dari daun skubak ini memiliki tulang daun yang kecil seperti serat, biasanya terdapat dalam daun mudanya, lalu daunnya itu tidak berlapis dan memiliki petiol tebal pada ujung-ujung tulang daun. Ukuran daun skubak biasanya sekitar 9,5 hingga 21 cm. Kan daun skubak memiliki banyak senyawa bioaktif, kurang lebih terdapat sekitar 15 senyawa bioaktif, dan salah satunya ada longipinocarbon yang memiliki manfaat sebagai anti jerawat. Selanjutnya adalah jerawat, penyebab dan cara mengatasinya. Penyebabnya itu banyak faktor, seperti kondisi hormonal pada seseorang, kondisi wajah yang tidak bersih, atau juga
sedang masa menstruasi untuk perempuan. Juga kelebihan produksi kelenjar minyak bisa menyebabkan penyumbatan pada saluran folikel rambut dan pada pori-pori kulit. Kotoran atau sel kulit mati yang tidak dibersihkan akan bertumpuk di muka dan menjadi komedo, dan akan menjadi jerawat selanjutnya. Sedangkan cara mengatasinya, biasanya orang cenderung menggunakan obat jerawat, ataupun masker wajah, dan juga treatment. Sebagian besar orang lebih menyukai menggunakan obat jerawat yang berbentuk gel, karena dianggap cara tersebut lebih praktis. Seseorang yang memiliki jerawat dan menggunakan gel anti jerawat yang terbuat dari bahan alami tidak akan menimbulkan efek samping yang berbahaya pada kulit mereka, sehingga jerawat yang ada pada wajah mereka tidak akan meradang dan tidak akan menjadi lebih parah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gel. Gel merupakan sistem semi padat yang mana partikel-partikelnya ini terlarut pada fase pendispersinya. Karakteristik dari gel ini adalah kejernihannya, di mana kejernihan ini nampak seperti air, sejernih air. Biasanya sistem gel yang paling sederhana terdiri dari air. Disampaikan di awal tadi bahwa orang-orang sering menggunakan obat jerawat dalam bentuk sediaan gel. Sediaan gel ini bisa dibuat dengan dua basis. Yang pertama adalah basis gel hidrofobik dan yang kedua adalah basis gel hidrofilik. Perbedaan dari keduanya adalah terbuat dari bahan baku yang berbeda. Hidrofobik terbuat dari minyak-minyak nonpolar seperti minyak zaitun, parafin cair, ataupun isopropil miristat. Sedangkan kalau basis gel hidrofilik terbuat dari air dan banyak sekali obat jerawat yang menggunakan basis gel hidrofilik ini. Sebab daya sebarnya pada kulit itu jauh lebih baik dan juga memberikan efek dingin akibat lambatnya penguapan air pada kulit yang sudah diaplikasikan basis gel hidrofilik ini. Lalu selanjutnya adalah antimikroba. Antimikroba merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan dari mikroorganisme yang mana zat-zat kimia tersebut memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan dari organisme-organisme lain. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metode kami ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya, dilakukan selama 5 bulan dan dimulai pada bulan Oktober 2020. Pada penelitian kami memiliki 3 variabel, yaitu ada variabel bebas, yaitu dari kadar ekstrak daun skubak dalam gel, lalu ada variabel terikat, yaitu antimikroba, lalu yang ketiga adalah variabel pengganggu, yaitu suhu dan penimbangan bahan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan sebagai berikut. Dan bahan yang digunakan adalah daun skubak, metilparaben, glukosa nutrien agar, air suling, nutrien agar, gliserin, etanol 90%, TEA, bakteri jerawat dari probandus, dan karbopol. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama adalah ekstrak daun skubak. Nah, daun skubak sebanyak 800 gram dikeringkan terlebih dahulu menggunakan cabinet dryer dan ditumbuk hingga halus. Daun yang sudah hancur akan dimaserasi dengan penambahan metanol pada suhu kamar. Perendaman dilakukan selama 2 kali 24 jam
dan hasilnya akan disaring sehingga diperoleh filtrat. Yang kedua adalah media isolasi bakteri jerawat. Digunakan media glukosa nutrien agar dan nutrien broth. Semua bahan pembuat media akan dilarutkan dalam 200 ml air suling dan setelah itu akan dipanaskan hingga larut dengan sempurna. Media kemudian akan diautoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Proses pembuatan selanjutnya yaitu sediaan gel ekstrak daun sekubak. Sediaan gel ini dibuat dari karbopol dan juga air suling sebanyak 20 ml di dalam gelas kimia. Bahan tersebut didiamkan hingga mengembang selama 1 jam. Lalu diberikan TEA dan dihomogenkan hingga sempurna, hingga tercampur sempurna. Lalu pencampuran gel tersebut diberikan metilparaben yang sudah dilarutkan dalam 15 ml air suling panas dengan suhu 90 derajat Celcius. Dihomogenkan hingga larut sempurna. Lalu campuran gel akan ditambahkan gliserin, air, dan juga ekstrak daun skubak yang bervariasi konsentrasi. Lalu dihomogenkan di dalam basis tersebut hingga tercampur dengan rata. Metode pengujian yang kami lakukan di sini yang pertama adalah uji antimikroba. Ekstrak daun skubak dibuat dalam beberapa konsentrasi, dalam 1%, 2%, 3%, dengan menggunakan aqua steril. Sampel bakteri yang diisolasi di Aprobandus dispet ke dalam nutrien agar. Nutrien agar ini dibuat dengan 5,6 gram nutrien agar dilarutkan dalam 200 ml aquades, dipanaskan hingga larut sempurna. Lalu media akan diautoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dituangkan dalam cawan petri sebanyak 10 ml dan dibiarkan memadat. Lalu media yang sudah terdapat isolasi bakteri dari Probandus ini diletakkan blend dish yang sudah diisi dengan ekstrak daun skubak yang bervariasi konsentrasi. Lalu secara aseptis. Cawan yang sudah berisi blend dish tersebut diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, lalu diukur diameter area hambatannya. Selanjutnya, metode pengujiannya adalah tentang uji organoleptik dan uji stabilitas gel. Nah, uji organoleptik ini dilakukan dengan mengamati adanya perubahan bentuk, warna, juga bau dari sediaan gel ekstrak daun skubak, baik sebelum ataupun sesudah penyimpanan. Sedangkan uji stabilitas gel dilakukan dengan melakukan pengukuran pH, viskositas, dan uji sineresis. Nah, uji sineresis itu dilakukan dengan mengamati adanya perubahan pada gel karena adanya kontraksi dalam massa gel. Nah, yang bab keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Nah, tabel yang pertama adalah tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jumlah total semuanya sebesar Rp4.098.000 yang terdiri dari bahan habis pakai sebesar Rp4.038.000 dan perjalanannya sebesar Rp60.000. Sedangkan tabel yang kedua adalah tabel kegiatan pembuatan proposal. Kegiatan yang pertama adalah studi pustaka yang dilakukan pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan riset yang dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Kegiatan yang ketiga adalah analisa data dilakukan pada bulan ketiga
dan bulan keempat. Sedangkan kegiatan yang terakhir adalah pembuatan proposal yang dilakukan pada bulan keempat dan bulan kelima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.